Sintayong pergi, Patrick Kluivert datang. Situasi ini menjadi fenomena tersendiri di kalangan penggila sepak bola Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Seperti diketahui, Patrick Kluivert sepakat menerima status sebagai pengganti Sintayong untuk menangani timnas Indonesia. Kehadiran mantan bomber Barcelona ini menjadi kehebohan di ASEAN karena publik terpecah, ada yang sepakat dan tak sedikit justru menghujat. Ya, pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, diyakini tak bisa tenang karena ancaman Sintayong akan segera datang. Ancaman nyata dari Sintayong segera datang guna menguji Patrick Kluivert dan tim baru asuhannya timnas Indonesia. Ya, meski telah dicopot dari kursi pelatih timnas Indonesia, sosok Sintayong masih meninggalkan ancaman yang nyata. Hal itu berkaitan dengan riwayat baik pelatih asal Korea Selatan saat menunggangi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Khususnya saat melawan Australia, di bawah asuhan Sintayong, Indonesia mampu menahan imbang skor tanpa gol di kandang. Meski tidak menang, hasil imbang itu memberi beban besar untuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Publik Australia melalui salah satu media lokalnya menilai bahwa itu merupakan ujian berat untuk legenda sepak bola asal Belanda. Hasil pertandingan melawan Australia di laga nanti akan menjadi tolak ukur perbandingan kualitas Kluivert dengan Sintayong. Timnas Indonesia akan melawat ke Sydney dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025. Pertandingan ini sekaligus menjadi tantangan pertama Kluivert dengan status barunya sebagai pelatih timnas Indonesia. Patrick Kluivert akan menghadapi ujian berat dengan pertandingan pertamanya sebagai pelatih timnas Indonesia, yaitu kualifikasi Piala Dunia melawan tim kuat kontinental Australia. Perlu dicatat, di bawah asuhan Sintayong, Indonesia mendapat pujian karena menahan imbang skor 0-0 pada September lalu, yang berarti akan segera ada titik perbandingan bagi basis pendukung yang bergairah di negara tersebut. Tak berhenti di situ, tekanan untuk Patrick Kluivert semakin bertambah dengan laga selanjutnya melawan Bahrain pada 25 Maret di Jakarta. Wajah PSSI dan Patrick Kluivert akan dipertaruhkan di laga ini. Pada pertandingan sebelumnya di Bahrain berakhir imbang 2-2. Timnas Indonesia bahkan nyaris memenangi pertandingan tersebut jika wasit asal Oman meniup peluit akhir laga sesuai tambahan waktu. Apabila melawan Bahrain di kandang sendiri tak berbuah poin atau bahkan menelan kekalahan dari Bahrain, hal itu akan berdampak buruk. Tak hanya untuk nasib timnas Indonesia, tetapi juga citra Patrick Kluivert sebagai pelatih baru skuad Garuda. Jeda internasional pada bulan Maret juga akan memperlihatkan Indonesia menjamu Bahrain, di mana mereka akan berusaha mempertahankan posisi mereka di dalam 4 besar grup C kualifikasi Piala Dunia dan menjaga harapan mereka untuk setidaknya lolos ke babak berikutnya kualifikasi Asia, tulis ESPN. Tanah air, media Australia ini juga pesimis dengan riwayat Patrick Kluivert sebagai pelatih. Meski begitu, menarik untuk dinantikan kejutan apa yang akan diberikan Patrick Kluivert dalam 2 pertandingan tersebut. Pengalamannya sebagai manajer sejauh ini terbatas pada tugas bersama tim underdog CONCACAF Curaçao. Sementara ia hanya bertahan 5 bulan di Adana Demirspor setelah awalnya menandatangani kontrak 2 tahun, pungkas ESPN. Selain itu, media asal Korea Selatan Best Eleven membuat ulasan pedas tentang keputusan PSSI memecat Sintayong dari kursi pelatihan timnas Indonesia. Mereka menilai apa yang dialami Sintayong sebagai aksi pengkhianatan. Gonjang-ganjing tentang masa depan Sintayong mulai bergaung usai Piala AFF 2024. Walau turun dengan mayoritas pemain muda, kegagalan skuad Garuda lolos dari fase grup dapat sorotan secara luas. Setelah berbagai spekulasi, PSSI resmi mengumumkan pemecatan Sintayong pada Senin 6 Januari 2025. Ketua PSSI Erick Thohir menyebut salah satu alasan dari pemecatan Sintayong adalah dinamika di internal timnas Indonesia. Kisah 3 bulan terakhir melacak pelatih Sintayong di lokasi berakhir dengan pemecatan dan pengkhianatan, tulis Best Eleven. Jurnalis Best Eleven yang menulis artikel itu mengaku mengikuti perjalanan Sintayong beberapa bulan terakhir. Dia berada di Jakarta untuk meliput aksi timnas Indonesia saat berjumpa Jepang dan Arab Saudi.
Setelah itu, jurnalis Best 11 juga mengikuti perjalanan Sintayong di Piala AFF 2024, salah satunya pada laga tandang melawan Vietnam di Stadion Fitri. Sintayong membawa pemain muda ke Piala AFF dan memberi mereka pengalaman sehingga mereka dapat diserap ke dalam tim nasional di masa mendatang. Itu juga menjadi cara Indonesia membuat Piala AFF jadi bermakna, tulis Best 11. Akan tetapi ketika timnas Indonesia tidak tampil baik di kompetisi ini, mereka menggunakannya sebagai alasan untuk mengakhiri kontrak dengan Sintayong dan mendatangkan Patrick Kluivert, sambung Best 11. Best 11 mengklaim bahwa antara PSSI dan Sintayong punya kesepakatan untuk Piala AFF 2024. PSSI setuju dengan ide Sintayong untuk memainkan tim U22. Hal tersebut disertai dengan penyesuaian target yang harus dicapai skuad Garuda. PSSI yang hingga saat kompetisi Piala AFF dimulai sudah sepakat dengan rencana pelatih Sintayong, namun tiba-tiba berubah ekspresi dan memberikan penilaian negatif, tulis Best 11. Karena telah dikemukakan beberapa orang, inilah sebabnya kata pengkhianatan muncul, tutup Best 11. Di sisi lain, Patrick Kluivert tidak akan mendapatkan sambutan hangat dari Ultras Garuda, kelompok supporter timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu diminta membuktikan diri saja. Hal itu diutarakan Ultras Garuda di Instagramnya. Mereka meminta Patrick Kluivert membuktikan diri saja. Kami tidak peduli dari mana Anda berasal, yang penting adalah memberikan hasil, tegas Ultras Garuda. Tak cuma kepada Patrick Kluivert, Ultras Garuda juga sempat meminta penjelasan resmi soal pemecatan Sintayong. Pemutusan kontrak Sintayong masih mereka pertanyakan. Sebelumnya, PSSI memang memecat Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu diberhentikan usai gagal di Piala AFF 2024, kendati baru diperpanjang kontrak sampai 2027. 2 hari berselang, Patrick Kluivert langsung ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Ex-striker timnas Belanda itu dikontrak 2 tahun. Selama berkarir sebagai pelatih, catatan Patrick Kluivert kurang mentereng. Ia cuma menjadi asisten Louis van Gaal di Piala Dunia 2014. Apapun yang akan terjadi, PSSI sudah mendapuk Patrick Kluivert sebagai pelatih anyar timnas Indonesia. Artinya tugas berat sudah mendarat di pundak pria yang pernah terjerat kasus hukum ini. Itulah beberapa berita terkait dengan pemindahan kepelatihan timnas Indonesia saat ini. Apakah nantinya Patrick Kluivert akan lebih berbahaya ketimbang Sintayong? Berikan komentar kalian di kolom komentar.